Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Terima kasih pada rekan-rekan media. Pada hari ini Partai Buruh resmi mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pada kesempatan ini kami telah menyerahkan berkas-berkas sebagaimana yang telah disyaratkan untuk nantinya dijadikan sebagai calon peserta pemilu setelah dinyatakan berkas lengkap. Ada 34 provinsi yang telah kami daftarkan 100%. Dari 452 kabupaten kota yang tercatat di Sipol KPU yang memenuhi syarat dari data Partai Buruh adalah 440 kabupaten kota atau 86%, yang syarat 75% dalam satu provinsi sudah dipenuhi, rata-rata 86%, 440 kabupaten kota. Yang di Sipol KPU tercatat 4.670-an kecamatan yang telah kami nyatakan valid dari data Partai Buruh, Sipol Partai Buruh adalah 4.582 atau 64%. Jumlah anggota di Sipol KPU ada hampir 425.000 orang, dan setelah kami saring kembali yang memenuhi syarat 1.000 atau 1/1000 orang dan juga memenuhi syarat kecamatan, kabupaten kotanya dan juga provinsinya, ada catatan kami 320.000 orang. Dengan demikian kami berkeyakinan Partai Buruh ketika diverifikasi oleh KPU akan lolos, dan pada hari ini kami berkeyakinan bahwa dokumen Partai Buruh telah lengkap. Partai Buruh didirikan hanya satu sebab, satu alasan, yaitu Omnibus Law. Disahkannya Omnibus Law oleh 9 partai politik yang ada di parlemen bersama pemerintah telah mendorong 11 organisasi inisiator pelanjut Partai Buruh yang sebelumnya didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Muchtar Pakpahan, yaitu 11 organisasi tersebut menghidupkan kembali karena alasan Omnibus Law. Omnibus Law adalah kekalahan politik kelas pekerja, the working class, terhadap kelas pemodal. Partai Buruh adalah partai kelas, identitasnya kelas. Partai Buruh 11 organisasi yang menginisiator hidup kembali adalah 1. Partai Buruh yang sebelumnya, 2. KSPI, 3. ORI KSPSI Andi Gani, 4. KPBI, 5. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSBSI, 6. Serikat Petani Indonesia SPI, kemudian Forum Guru dan Tenaga Honorer FPTHSI, kemudian ada FSP CAP, kemudian ada FSP Parkes, kemudian ada Organisasi Perempuan Percaya, dan yang terakhir adalah FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Partai Buruh didedikasikan, konstituennya adalah kelas bawah. Kami menyebutnya working class atau kelas pekerja. Buruh tani, buruh pabrik, buruh perempuan, buruh nelayan, buruh guru honorer, tenaga honorer, buruh migran, buruh pekerja rumah tangga, buruh ojol, buruh miskin kota, miskin desa, disabilitas, anak gelandangan, pengemis, anak jalanan, mama-mama yang berdagang di pasar tradisional, pedagang kaki lima, tukang ojek, supir bis, supir angkot, kemudian juga disabilitas, orang-orang yang terpinggirkan, perempuan yang termarginalkan, semua kelas pekerja adalah konstituen Partai Buruh. Kelas menengah atas sudah ada yang mengurus partai-partai yang telah ada. Biarlah kami berkhidmat kepada kelas bawah yang kami sebut working class. Partai Buruh bertujuan welfare state, negara sejahtera. Ideologinya adalah Pancasila, berbasis ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Titik tumpunya sila kedua dan sila kelima. Kami akan memperjuangkan 3 prinsip, yaitu kesetaraan kesempatan. Bahasa gampangnya, kamu boleh kaya, kami kelas pekerja jangan dimiskinkan. Yang kedua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Bentuknya adalah jaminan sosial. Jaminan sosial yang ada sekarang, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan daripada kesehatan.
kita mau 5 lagi yang akan diperjuangkan oleh Partai Buruh di parlemen dengan politik anggaran, jaminan makanan, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Setiap orang miskin dan tidak mampu, buruh kontrak, buruh outsourcing miskin, tukang becak miskin, ibu-ibu rumah tangga pasti miskin, ojol pasti miskin, petani pasti miskin. Siapapun yang miskin yang jumlahnya 27,7 juta orang, Partai Buruh akan berjuang politik anggaran minimal 500.000 setiap bulan masuk ATM. Seumur hidup selama Republik ini ada. 27,7 juta orang miskin dan tidak mampu tadi, bila mana dikalikan 500.000 rupiah per bulan, maka hanya 15 triliun per bulan. Atau 1 tahun 180 triliun. Itu kecil. APBN kita lebih dari 3.000 triliun. Apa yang salah memberi orang miskin? Apa yang salah memberi orang makan orang-orang yang tidak mampu? Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Itulah yang kita perjuangkan, jaminan makanan. Kemudian juga jaminan pensiun, jaminan pengangguran. Orang nganggur harus dibayar, tapi setelah dia bekerja. Kenapa? Saya adalah salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya orang PBB, berkantor di Geneva. Ya, kalau negara-negara yang maju, negara-negara Indonesia terkaya nomor 7 di dunia. Nanti 2025, 1 tahun setelah pemilu, adalah negara terkaya nomor 5. Orang nganggur itu dibayar oleh negara karena kalau dia kerja bayar pajak. Kalau kita nggak punya daya karena menganggur, negara bayar kita. Itu namanya unemployment insurance. Partai Buruh akan memperjuangkan itu. Kemudian jaminan pendidikan, jaminan air bersih. Negara yang kaya nomor 7 di dunia, 1 liter air bersih lebih mahal dari 1 liter BBM. Itu sangat memalukan. Dan yang terakhir adalah jaminan perumahan. Partai Buruh akan berjuang. Kami mohon doa pada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kelas pekerja. Telah bangkit kembali kebangkitan kelas, yaitu kelas pekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.